Semoga Allah Ta'ala mengekalkan kita dalam cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada pewaris-pewaris Rasulullah, zuriat-zuriat Rasulullah, cinta kepada sesama mukmin. Amin ya Rabbal. Maka semakin nur itu masuk ke dalam kalbu, semakin lembut. Semakin nur itu tembus ke dalam dada, dadanya semakin lapang. Agama bukan mempersempit pikiran, agama melapangkan pikiran, melapangkan dada, menerangkan hati, membebaskan jiwa dari penjara-penjara yang disebut oleh Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara mukmin. Dunianya pejabat, jabatannya, gajinya, tunjangannya. Dunia orang kerja, karyawan, jam kerjanya, gajinya, posisi-posisinya. Dunianya orang majelis, ada nggak dunia orang majelis? Ada. Dunia orang majelis itu majelisnya viral, yang ngajinya banyak, itu dunia. Dunianya kiai ustadz, habib, lain lagi. Kata Imam Al-Ghazali, dunianya para mu'alim, para ulama itu al-jah, kemuliaan, al-atba, pengikut. Karena kalau banyak ada kemuliaan, ada pengikut, ada jadwal, maka jadwal itu juga dunia. Lalu mana yang akhiratnya seorang mu'alim? Ilmu yang diajarkan. Jadi aktivitas mengajar itu akhiratnya. Kalau yang khidmat sama, aktivitas berkhidmat, ikut ngaji, mengorbankan waktu, mengurangi jam tidur, itu bagian dari akhiratnya orang khidmat. Jangan salah, guru-guru itu juga khidmat. Namun di tengah jalan kadang-kadang kita digoda oleh diri kita sendiri, ya, digoda oleh was-was sendiri. Sejahat-jahat orang, dia tidak akan jahat karena gangguan orang lain. Yang jahat itu dalam diri kita. Ini ada suara jin nih Pak Haji nih. Ya. Jin apa nih? Jin mikrofon. Nah, kita coba ganti. Cuma jin begini nggak menakutkan. Jin-jinan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau orang pesantren dunianya jumlah santri, bangunan baru, beli tanah baru. Ya, betul nggak? Apa akhiratnya? Aktivitas mengajar. Nah, namun kadang aktivitas mengajar ini namanya syaitan. Adakah syaitan diam melihat orang mencintai Allah? Adakah? Adakah syaitan membiarkan seorang sibuk kolbunya dengan akhirat? Nggak ada. Maka setiap orang ada godaan-godaannya masing-masing. Syaitannya ulama lebih kuat daripada syaitannya umara. Apalagi dari syaitannya muridnya. Kalau ulama itu syaitannya ulama juga. Dan syaitan yang paling berbahaya, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, syaitan yang merasuk dalam tubuh manusia. Jadi hakikat syaitan itu yang mengaku diri. Selama kita mengaku, itulah yang disebut inna a'da'ika mamanajan. Baik syaitanmu yang paling berat ada syaitan internalmu, syaitan yang di dalam dirimu. Maka kita berlindung setiap hari, bacalah doa ini, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, lindungi aku dari syaitan diriku. Ya, semoga Allah jaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Doakan kami istiqomah di jalan Allah. Ya. Nah, ini adab punya guru, ya, adab punya guru. Jangan bicarakan guru kecuali dengan kebaikan. Ya. Kalau kita nggak cocok dengan guru, tawakuf, husnuzon kepada guru. Apalagi gurunya seorang mursyid. Mursyid mengajarkan zikir, mengijazahkan aurat, hati-hati.
Kalau sanad dia bersambung ke wali, tiadalah wali punya murid kecuali muridnya juga wali. Walaupun sang guru tidak mengaku-ngaku dirinya wali. Kalau kita sakiti hati wali, Allah turun tangan. Namun seorang guru juga harus mengukur-ukur diri, ya. Makanya Imam Al-Haris Al-Muhajir, dia lebih sibuk mengukur dirinya daripada mengukur muridnya. Bernamalah beliau Al-Muhasibi. Dia menghitung kesalahannya lebih banyak daripada dia menghitung kesalahan orang, ya. Jadi saling memperbaiki diri. Semoga Allah Ta'ala memberi cahaya kolbu kita, amin ya rabbal, sehingga terangnya bukan terang lilin. Kita terangi orang tapi kitanya rusak, ya. Waduh, ini ada jin lagi nih Pak Haji nih. Wah, ini memang baterainya nih Pak Haji. Sakaratul maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aman Pak Haji, aman ya. Cuma ini suaranya siap-siap aja ada. Ada baterai baru kah? Ya, maaf Habib. Saya insyaallah tabarruk buka kitab Hilyatul Aulia. Mending yang ini Pak Haji. Baterai untuk yang ini aja, ya. Hilyatul Aulia ditulis oleh Imam ahli hadis namanya Al-Hafiz Abu Nuaim Al-Asbihani dari kota Isfahan, ya. Beliau ini ilmu hadisnya lebih banyak dikenal, tapi belakangan sejak muncul kitab Hilyatul Aulia dikenalnya sebagai sufi muhaddis. Wafatnya tahun 430 ya, Hijriyah. Qaddasallahu sirrahu. Jadi ternyata ini suara jinnya sudah mulai hilang. Ternyata di abad ketiga itu dan di abad keempat orang mulai mempertanyakan tasawuf sebagaimana orang mempertanyakan ilmu kalam. Apa yang dipertanyakan orang, benarkah ilmu tasawuf itu berasal dari Rasulullah SAW? Jika benar, adakah contohnya dari sahabat terbaik Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya. Maka beliau istikharah kepada Allah, dia tulislah satu kitab judulnya Hilyatul Aulia, ya. Pakaian para aulia wa tabaqat al-asfiya, dan tabaqat artinya generasi angkatan orang-orang suci, ya. Ini cetakan paling murah Pak Haji, Darul Hadis, ya. Ini kitab pertama yang saya beli dari karya Abu Nuaim dulu. Tapi ini bukan punya saya, ini punya Pak Haji, ya. Ini cetakan paling murahnya ini. Karena Darul Hadis ini bukunya bagus, sayangnya pentahqiqnya kurang bagus. Jadi setiap kitab itu ada orang yang meneliti. Penelitinya disebut muhaqqiq. Dia kesemangatan yang bukan hadis, dia takhrij juga. Takhrij itu meneliti sumber. Akhirnya dia dhaifkan yang bukan hadis Nabi, kan nggak perlu, ya. Bahkan tidak semua hadis Nabi perlu didhaifkan, disahih-sahihkan. Kalau dia tidak berkaitan dengan halal haram, kita harus agak sedikit longgar. Oleh karena itu, ulama kita kalau nulis kitab sirah nabawi, kitab-kitab maulid, kitab tarikh, sejarah, itu nggak ada yang ketat pakai hadis. Kenapa? Tidak berkaitan dengan halal dan haram. Kata Sayyidina Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal itu pendiri mazhab Hanbali. Idza rawayna fil halali wal harami tashaddadna. Kalau kami meriwayatkan hadis yang halal haram, kami ketat karena berurusan dengan hukum syariat. Wa idza rawayna fi ma siwa dzalik tasahalna. Tapi kalau tidak berkaitan dengan hal haram, kami longgarkan. Jadi kalau ada orang mendhaifkan hadis-hadis maulid, ya tunggu dulu. Ini orang kesemangatan ini, ya.
terlalu semangat. Kalau hadis palsu perlu dikeluarkan, tapi kalau hadis dhaif tidak perlu. Ya, hadis dhaif itu banyak faedahnya. Maka Imam Sya'rani ada risalah khusus sudah tulis di bab dalam kitab Al-Mizan Asy-Sya'raniyah dan juga beberapa kitab yang lain bagaimana cara menyikapi hadis dhaif. Kalau nggak mau terima Imam Sya'rani karena dia seorang sufi, ya bacalah Imam Nawawi. Imam Nawawi di banyak pembahasan dia, ya bahkan di kitab hadis dia Al-Irsyad dan juga ya Al-Azkar, kalau yang kitab hadisnya, hadis zikirnya, ya, Tadribur Rawi yang disyarah oleh Imam Suyuti itu kan mensyarah kitab hadisnya Imam Nawawi, disebutkan di situ detail bagaimana cara menghadapi hadis yang dhaif. Ya. Cuma orang sok-sokan hari ini ya, baru bisa mentakhrij hadis, sudah begitu, sudah berani melemahkan yang tidak perlu dilemahkan. Dan apa yang mengejutkan, tokoh Wahabi, pendiri Wahabi itu namanya Muhammad bin Al-Wahhab, punya kitab At-Tauhid, itu ada banyak hadis dhaifnya di situ. Di mana tuh? Ya, Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawanya ada beberapa hadis dhaif. Saya 2004 sampai 2006 saya teliti, banyak juga hadis dhaifnya. 2 tahun kita meneliti itu. Ya saya rasa 2 tahun udah cukup lah, ganti kitab lah. 2006 kita ganti ngaji kitab tasawuf yang berat-berat kayak Futuhat, Al-Futuhat Makkiyah Ibnu Arabi. Saya kaget ketika ada dosen saya mengatakan Ibnu Arabi itu kafir karena mengajarkan wahdatul wujud yang sekarang lagi digaung-gaungkan lagi oleh Syekh Said Fodah yang dari Yordan. Ya, kita nggak mau taklid mengkafir-kafirkan orang, bahaya. Kita kaji dari awal kitab sampai kitab 9 jilid. Walam ajid al-kufra fihi walau kana harfan. Saya tidak ketemu satu kufur pun di dalamnya. Yang ada hanya sebelumnya saya salah faham, beliau tidak bermaksud begitu. Itu yang ada. Itu mukadimahnya biar pusing dikit kepalanya. Ngomong apa lah Rozini gitu ya. Ini bisa diganti lagi nggak Pak Haji? Suaranya bagus Pak Haji. Imam ahli hadis. Jadi orang mengira sufi-sufi itu suka hadis palsu. Nggak benar. Sufi-sufi itu nggak ngerti hadis. Nggak benar. Imam sufi yang sezaman dengan Bukhari dan dia digerai Al-Hafiz, penghafal ratusan ribu hadis, namanya Al-Hakim At-Tirmidzi. Dia punya kitab hadis, langsung dia syarah dalam bahasa Arab. Dia orang Tirmiz, sekampung dengan Abu Isa At-Tirmidzi, semasannya orang semua. Abu Isa At-Tirmidzi, nama dia yang saya sebut bersama apa? Al-Hakim At-Tirmidzi. Dia tulis kitab judulnya Nawadirul Usul. Usul-usul yang aneh, yang jarang dibahas orang, ya. Al-Hakim At-Tirmidzi ini pernah jumpa dengan gurunya Imam Bukhari namanya Qutaibah, pernah berguru kepada Ibnu Jarud, ya, sezaman dengan mereka tapi lebih muda. Dia mengatakan apa? Saya prihatin ahli hadis nulis kitab cuma menyebutkan hadis tapi tidak menjelaskan. Maka dia tulislah kitab Nawadir Usul, dia jelaskan maknanya. Dan dia menjelaskan dengan limpahan nur Allah di kolbunya, dia bahas lengkap. Ada akidahnya, ada fikihnya, ada tasawufnya. Asbab beliaulah kemudian orang tidak sebelah mata lagi memandang tasawuf, bahwa tasawuf ini betul, ini warisan rohani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu di abad ke-4 dan ke-5, di wafat Abu Nuaim ini, dia tulis lagi, itu berdasarkan tokoh. Dia mulai dari Sayyidus Sahabah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, sahabat pertama yang menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk ke mereka, kalau umur panjang nanti setiap kesini saya bedah kitab ini aja Pak Haji, ya.
Ya, insya. Tapi coba berapa jilid itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 8. Kiamat juga kayaknya belum selesai kitabnya. Maka nanti kita tidak akan baca semua, kita baca mana yang relevan. Karena ini kan bukan pesantren, jadi nggak perlu baca huruf per huruf. Dibaca mana yang relevan untuk tempat ini. Insya, karena ini pembukaan. Tadinya mau agak serius sedikit, request dari Bundur ini nih, ya langsung ke kolbu. Aduh, kalau saya lihat wajah-wajahnya ini belum wajah kolbu semua ini. Ya, pelan-pelan lah. Karena kolbu itu tidak dibahas di dalam fikih kecuali niat, tidak dibahas dalam ilmu akidah kecuali hanya tasdik. Ya, apa itu iman? Tasdik dalam kolbu. Kan begitu aja kan? Kalau dalam tasawuf diurai sedalam mungkin sampai kepada halnya, makomnya, kondisi-kondisinya, pencapaian-pencapaiannya, bagaimana cara pindah-pindah makom. Itu detail dan ilmu ini sudah ada kitabnya, jadi ilmiah. Sudah ada sekolah rohaninya namanya thariqah. Sudah ada rektornya, mursyidnya. Cuma mereka mursyid tanpa pangkat, tanpa jabatan, tanpa tunjangan dari pemerintah. Kan enak juga kalau mursyid dikasih tunjangannya dari pemerintah, jadi kita nggak perlu lagi buka usaha ini, usaha itu kan. Ya ini cuma ngayal-ngayal aja nih. Ya ternyata ngayal-ngayal begini nggak boleh juga Kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan nggak adil kan? Rektor-rektor, profesor-profesor, dosen-dosen membahas tasawuf dapat tunjangan. Tapi Syekh Sufinya sendiri nggak dapat tunjangan kan? Nggak adil kan? Nggak adil menurut ente, menurut aneh juga dikit. Cuma Allah ini lebih baik. Jadi jangan pernah minta keadilan Allah, rugi. Mintalah kemurahan Allah. Makanya jangan kemudian membatasi rezeki dengan gaji-gaji, dengan tarif-tarif dan honor. Bukalah jalan itu seluas-luasnya. Ya, berkah Allah itu lebih luas daripada honor yang didapat. Itu sebabnya Al-Fakir kalau ceramah kemanapun tidak pernah pasang tarif, malah sering balikin. Ya. Bahkan pulang dengan terima kasih sering. Terima kasih Ustaz, Alhamdulillah. Gak apa-apa itu. Kenapa? Rezeki kita bukan dari amplop, bukan dari honor. Emang berapa sanggup seorang membayar kajian Ma'rifatullah itu berapa sanggup? Ya, kalau ditimbang satu kalimah Allah itu, kata Nabi, menceritakan Nabi Musa ini nanya, ya Rabb, tolong khususkan aku dengan suatu zikir. Kata Allah Ta'ala, hadis ini hadis hasan ya, Qul la ilaha illallah, bacalah la ilaha illallah. Lalu kata Nabi Musa, ya ini juga semua makhluk juga tahu. Yang spesial lah ya Allah, bermanja-manja juga Nabi Musa ini. Nabi Musa ini pakar negosiasi kepada Allah. Itu bahasa halusnya, bahasa lainnya mendebat Tuhan gitu. Ya, tapi debat kehambaan. Ini kalau debat kehambaan ini beda dengan debat setara. Kata Allah, kamu nggak percaya Musa? Oke. Ambillah kalimah la ilaha illallah itu, taruh di satu timbangan. Ambillah nilai dunia, taruh di bagian timbangan yang lain. Lihatlah wahai Musa, mana yang lebih berat. Ini baru kalimah nih, belum ma'rifatnya. Baru kalimah Allah la ilaha illallah. Nabi Musa lihat, ternyata lebih berat kalimatullah. Satu kalimat lebih luas. Maka kolbu yang Allah beri cahaya, nur kalimatullah. Belum nurullah, baru nur kalimah. Baru nur nama. Dia sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia baca itu terus. Itu kolbunya sudah lebih berat daripada bumi dan langit. Ya, makanya di Quran di surat Al-Muzammil Allah berfirman, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sungguh kami akan tumpah ruahkan kepada engkau wahai Muhammad
kata yang sangat berat. Itulah al-kalimah thayyibah, la ilaha illallah diringkas dalam isbat illallah. Illallah itu intinya pada ruhul kalimah, yaitu Allah. Makanya di ayat ke-8-nya wazkurisma rabbik, sebutlah nama Rabbmu, penciptamu, pemberi rezekimu, yang memberikan hayat di dalam jasadmu. Siapa namanya? Makanya zikir Allah diulang-ulang di kalbu bukanlah bid'ah. Justru itu adalah perintah dari Rabbul Izzah yang menurunkan Al-Quran. Jadi saya mengimbau kalau ada ustadz mengatakan bid'ah, pikir-pikir lagi lah, bacalah ayat ini, gak usah pakai tafsir aneh-aneh. Ya, ntar kita kasih kitab nanti panjang lagi debatnya. Menurut kiai ini, menurut ulama ini, Quran diadu-adu dengan menurut. Ya. Ini nggak perlu ditafsir, ayatnya sudah sharih, kecuali yang perlu dijelaskan itu yang ghamid, sesuatu yang dia samar. Kurang jelas nggak nih? Wazkurisma rabbik, sebutlah nama Rabbmu. Lain dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha, ya wahai orang beriman, uzkuru, zikirlah kepada Allah. Ini jelas, tapi masih ada samar-samarnya ini. Tapi kalau isma rabbik, kalau zikrullah dapat berarti sholawat, dapat berarti amal soleh, dapat berarti majelis ilmu. Tapi kalau isma rabbik, ini wadih fi ghayatil wuduh, sangatlah jelas. Al-aslu fil amri lil wujub, pada dasarnya perintah di dalam Al-Quran itu wajib. Ini Allah berfirman nih, wadhkurisma rabbik, sebutlah nama Rabbmu, wa tabattal ilaihi tabtila, dan bertabattullah. Apa makna tabattul? Waqta ilaihi qat'a, fokus, jangan nyambi. Ngaji ma'rifat tuh nggak boleh nyambi, ngaji tarekat itu nggak boleh nyambi, ngaji tasawuf itu harus barengan. Maka saya nanya dulu ke guru saya, yang benar itu ngaji fikih dulu atau akidah baru tasawuf, atau tasawuf dulu baru ini dan itu, atau barengan? Kata guru kami barengan. Lihatlah manhaj Ghazali di Ihya Ulumuddin. Al-Ghazali membahas semua perkara fikih, akidah, tasawuf barengan. Beliau menentang dan memerangi dikotomi ilmu. Apa makna dikotomi ilmu? Memisah-misah ilmu fikih, ilmu syariat, ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu akidah dengan ilmu ihsan, ilmu tasawuf. Kata beliau, enggak boleh dipisah. Dipisah apa yang terjadi? Dia sebut waktu itu, ini kitab Ihya Ulumuddin, kata beliau, aku peruntukkan untuk orang yang merasa dirinya ulama, tapi kolbunya penuh dengan dunia, iri, dengki, hasad. Ini kitab obat untuk mereka. Itu Ihya Ulumuddin. Maka jilid 1, jilid 2, jilid 3 lebih dasar lagi, jilid 4, itulah jalan keluarnya. Jilid 3 ma'rifat ruh, ma'rifat kolbu, padahal ruh itu Allah rahasiakan. Qulir ruh min amrabbi, katakan hai Muhammad, ruh itu rahasia Allah. Kamu tidak diberi ilmu kecuali yang sedikit ini, kata Ghazali, itu lebih dari 7 samudra. Oh, kalau begitu ilmu ruh ini luas juga, boleh dibagi sebagian. Versi siapa? Imam Al-Ghazali. Dia tulis apa habis itu? Setelah dia tulis bab ruh, bab kolbu, dia tulis fasal ajaibul qalb, keajaiban, keunikan kolbu. Apa yang merusak kolbu? Apa yang menghancurkan kolbu? Lalu apa obatnya kolbu? Wah, ini Ghazali. Jadi dia nggak hanya bikin umat takut seperti kajian-kajian akhir zaman sekarang, kan bikin orang panik rusuh. Kajian-kajian akidah hari ini bikin orang mencari-cari kesalahan sesama muslim. Kajian-kajian tarekat hari ini hanya untuk menggugat tarekat orang lain. Enggak begitu, kata Ghazali. Kajian kita bukan untuk orang. Pertama, ibda binafsik. Mulai dulu,
Carilah adakah kesesatan di dalam dirimu, adakah penyakit kolbu di dalam kolbumu, adakah penyimpangan akal di dalam pikiranmu. Jadi Imam Ghazali ini kemudian mulai sadar dia selama ini aku hanya jadi juri. Cari-cari kesalahan orang, dia buat buku Ar-Raddu ala fulan, Raddu ala fulan, Raddu ala fulan, kritik terhadap syanu, kritik syanu. Lama-lama dia bosan juga. Kesepianlah Imam Al-Ghazali, tidak mampu berkalam 15 hari. Ya, datanglah dokter, kata dokter, ini bukan penyakit fisik, ini penyakit non fisik. Datanglah Abu Ali Al-Farmadi, kata dia, ukhruj, kamu keluar. Ya, itu satu versi menyebutkan yang nyuruh dia keluar ini Abu Ali Al-Farmadi, mursyid pertamanya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum Imam Ghazali itu ada Abu Ali Al-Farmadi, ada Imam Kusyairi. Sebelum mereka itu ada namanya Abu Nuaim Al-Isfahani. Nah, ini kitabnya kita. Jadi tadi itu baru mukadimah, Pak. Selamat, kepalanya tetap putar. Ya harus begitu. Biar serius sedikit, tapi bisa dipahami, bisa kan? Ya, siapa yang mengatakan tasawuf tidak bisa dipahami? Bisa dipahami, selama dia dijelaskan dengan dalil-dalil yang masuk akal. Ya, insya Allah. Ya, selama ini saya belajar tasawuf, justru akal saya tambah waras. Jadi kalau ada orang mengatakan belajar tasawuf itu gila, itu mungkin thariqat al-gilaiyah itu. Dan itu nggak masuk thariqat mu'tabaroh. Ya, kenapa? Karena yang pertama, dari awal saya ngaji tasawuf sampai hari ini, guru saya mengatakan basic kita Ar-Razi, asas akidahnya Ahlussunnah. Kalau enggak Ahlussunnah, batal tasawufmu. Gitu. Saya masih ingat ya. Syiah ada tasawuf enggak, Tuan Guru? Kata guru saya, ada filsafat irfani, tapi itu bukan tasawuf. Ada kesamaan pembahasan, tapi berbeda cara bertolaknya. Bertolaknya sufi dari kolbunya atau ruhnya, bertolaknya irfani tetap dari akalnya. Ini boleh diperdebatkan oleh pengamat Syiah nanti ya, nggak masalah. Ini kan bab keilmuan, boleh diperdebatkan. Ya. Makanya jadi falsafah irfani bukan jadi tasawuf irfani. Jadi agak beda. Bukan agak beda lagi, siang malam bedanya. Ya, siang malam perbedaan irfani dengan tasawuf. Tapi ada kesamaan bahasa, itu aja bedanya. Kita masuk ini langsung saja ke satu fasal yang dikasih judul oleh muhakkiknya Arkanut Tasawuf. Setelah disebutkan beberapa hadis ya, lalu muallif musannif menjelaskan tentang mabani tasawuf. Sebelum itu mari kita baca suratul Fatihah untuk rohani Rasulullah SAW, untuk semua para anbiya mursalin, semua para sahabat ahlul bait, semua para wali, para mursyid, guru-guru kita, ashabul silsilah, ahli ijazah, ahli sanad, lahumul Fatihah. Amin. Wa bi sanadina al-muttasil ila al-musannif al-hafiz Abu Nuaim al-Isfahani qala fa mabanil mutasawwifah al-mutahaqqiqah fi haqa'iqihim ala arkani arba'ah. Maka mabani, bangunan atau rukun atau prinsip para sufi yang mutahaqqiq. Jadi ternyata sufi ini ada dua. Sufi yang kazib, ada sufi yang mutahaqqiq, yang mereka betul-betul hak, menjalani jalan hak. Fi haqa'iqihim, dalam hakikat rohani mereka, ala arkani arba'ah, dengan 4 pilar, 4 rukun. Coba kita cek nanti kalau udah belajar tasawuf, belajar ma'rifat, apakah 4 ini ada? Ya, ini ngaji-ngaji ringan-ringan dulu ya guru ya. Guru Fajrin kan kajiannya sudah ngeri ya. Ya. Tolong didoakan guru ya. Pertama nih,
Coba kira-kira kalau belajar tasawuf yang terbayang apa? Suluk, kholwat, zikir. Ya, nanti kalau sebut tasawuf kebayangnya apa? Wiridan, tasbih, ya kan? Orang bersorban, terus merem-merem gitu ya. Ya, seperti beliau kan, Syekh Hisham tuh kan. Ente bayangannya begitu, jenggotnya panjang-panjang gitu. Ente kalau mikir tasawuf begitu, nggak ada mursyid di Indonesia berarti, karena mursyid Indonesia ketua Jatman sekarang sama ketua Jatman lama jenggotnya nggak ada. Habib Lutfi Jatman lama dengan Jatman yang baru Kiai Ahmad Halwani nggak berjenggot. Gimana tuh? Jadi jangan nilai sufi itu orang berjenggot. Masuk? Jadi tasawuf itu apa? Yang ente bayangin apa? Speak up. Ente kalau bayangin tasawuf apa? Apa yang ente bayangin? Hah? Belum ada bayangan? Abu-abu? Ini kalau nyebut tasawuf apa bang? Hah? Pembersihan hati. Oke, mulai masuk lah. Tapi udah terlalu serius itu. Ya, terlalu serius itu. Gimana Tuan? Kalau di Singapura orang nyebut kata tasawuf tuh kebayangnya apa? Penyet kolbu, sehati dua-duanya. Menurut antum apa? Kenal Allah. Ente punya bocoran? Ini jawabannya paling benar ini. Cuma sayang ini kitab bukan punya saya, kalau nggak saya kasih buat ente. Kata Abu Nu'aim Asfihani setelah dikumpulkan ajaran sahabat tabi'in salafus saleh. Jadi kita punya salaf. Salaf kita jelas ada silsilah sanadnya, dapat dibuktikan kesahihannya. Jadi saya kalau ngaji thariqah, satu zikir pun illallah, Allahu itu bernasab itu zikir. Ada silsilahnya itu, nggak boleh zikir sendiri ente, nggak boleh. Zikir itu nggak boleh dibuat-buat, mesti terima dari guru mursyid. Makanya insya Allah ya, kalau benar orang bertasawuf berthariqahnya bersanad kepada guru, dia orang yang ab'adun nas anil bid'ah, paling jauh dari bid'ah. Karena semua zikir dia ijazah dari gurunya, gurunya dari gurunya terus. Kira-kira kalau ente ngamalin zikir ijazahnya dari mana? Dari buku. Itu bid'ah itu orang. Kalau dalam ilmu hadis namanya wijadah. Zikir nemu di kitab. Apalagi nemunya di YouTube. Ya, al-YouTube. Ya, sekarang kan suara di YouTube bisa diedit AI. Hati-hati. Mukanya muka aneh ya kan. Zikirnya ternyata bukan zikir kita. Makanya kalaupun kata Syekh Ali Jum'ah, kalau mau ngaji lewat sosial media, pastikan otoritatif. Apa mana otoritatif? Benar-benar dari channel orang itu, atau murid-muridnya, atau muhibbin-muhibbinnya yang jujur. Kalau enggak, haram. Ya, sanadnya ghair muttasil wal amal bihi mamnu, mengamalkan dengannya terlarang. Ya. Jadi ente bener ya. Tasawuf itu yang pertama bukan penyucian dulu. Kalau penyucian terlalu serius itu terlalu berat. Yang pertama dulu, yang ringan-ringan dulu, yang selama ini dikira orang berat, padahal itu paling basic, yaitu mengenal. Maka kata musannif, rukun pertama tasawuf bukan amal zahir, bukan amal qalbu, amal batin, tapi amal sir. Apa amal sir? Ma'rifatullah, ma'rifatullahi tabaraka ta'ala, mengenal Allah. Jadi mengenal Allah itulah awal tasawuf, bukan zikir-zikiran, bukan wirid-wiridan, bukan khalwat mujahadah riyadhah, itu nanti. Orang kalau tidak kenal Allah, dia tidak akan mau duduk lama-lama zikir. Kenapa orang mau kerja berangkat pagi pulang sore? Karena dia tahu nilai yang akan dia dapat di akhir bulan. Kenapa orang mau sujud lama-lama, habis sujud, habis assalamualaikum masih zikir lagi?
kalau karyawan yang dia harapkan gaji, ganjaran. Saya mau tanya, ibu-ibu ini masak buat suami, apalagi khidmat buat suami, minta gaji atau berharap cinta dibalas? Cinta dibalas, dapat perhatian pasangan. Itu levelnya sudah up, itu udah tinggi itu. Insya Allah ibu ini tidak ada yang material ya, walaupun suka materi. Tapi mencintai suaminya bukan karena urusan dompet lagi semata. Dompet itu hanya penunjang fasilitas. Betul Bu ya? Beneran nih. Besok-besok jangan nafkahi ya. Coba dilihat benar nggak cintanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena istri kenal ke suaminya, maka dia khidmat. Kata orang barat nih, filosof, kayaknya ada yang sering dianggap ahli filsafat di TV itu, dia nggak mau nikah kan orangnya, ya, pakar debat tuh. Dia kan nggak mau nikah, kita nggak tahu dia benar nggak nikah, wallahu alam ya. Dia nukil kalam filosof di barat. Nikah itu awal perbudakan. Laki-laki memperbudak dirinya untuk istrinya, kerja berangkat pagi pulang sore. Istri memperbudak dirinya, mohon maaf, seksual, makan, minum. Itu logika orang barat coba. Dia tinggal di Indonesia, dia pakai cara berpikir orang barat, dia salam. Orang kalau nggak pernah menikah, nggak tahu filsafat mengalah. Ya, betul nggak? Filosofi mengalah. Ini yang jomblo-jomblo ada? Ente masih jomblo? Pasti ente nggak tahu cara mengalah. Tapi kalau sudah menikah, ada namanya seni mengalah. Seni siap salah. Orang menikah begitu. Benar Habib ya? Walaupun beliaunya Habib, harus siap salah juga sama istrinya. Kalau lagi tengkar nih sama istrinya bilang, kamu gak tahu aku Habib ya? Gak ada urusannya. Kalau kiai nih, kamu gak tahu aku Hafiz? Aku nih tamatan pesantren. Urusannya apa, masalah-masalah aja. Ya kan? Orang kalau udah nikah gak pandang lagi, mau nasabnya, masa lalunya, Hafiz Qurannya, mursyid lewat. Jangankan itu, ada makhluk mulia setelah Nabi Muhammad, setelah Abu Bakar Siddiq. Kalau dia jalan, setan lari. Namanya siapa? Itu dibentak bininya, dia diam aja. Ini bukan alasan loh ibu bentak suami. Ya, Umar itu paham. Istri itu ada yang bentaknya itu karena dia hatinya kotor, ada karena memang ingin meluapkan emosinya yang kalau nggak diluapkan bisa berabe, ya, bisa-bisa terjadi kebakaran internal. Nah, ini harus dipahami oleh laki-laki ya. Jadi menikah itu nggak semudah yang ente bayangkan lah emang, tapi lebih indah dari yang ente bayangkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gimana enggak makan bareng ya kan, tidur tayang nemenin, jalan-jalan. Nikmat orang menikah itu. Tapi giliran tengkar, dunia seperti neraka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini diambil dari kalam Imam Junaid al-Baghdadi. Apa kata Imam Junaid al-Baghdadi? Imam sunnah. Imam sunnah ini ya, salafus salih. Jadi beliau punya salafnya. Gak tahu kalau yang di luar tuh ngaku salafnya, ada salafnya tidak, wallahu alam ya. Kata Imam Junaid, ibadah pertama itu bukan ruku sujud. Ibadah pertama itu engkau mengenal kepada siapa engkau ruku dan sujud. Kalau mengenal suatu objek, seseorang yang dikenal pertama kali, sifatnya atau namanya? Ya, kita mau kenalan nih sama
Misalnya nih, jomblo-jomblo nih mau kenalan sama cewek, langsung nanya, kamu kerjaannya apa? Gitu ya. Kamu kesukaannya apa? Enggak kan? Kita pertanyaan-pertanyaan apa? Namanya siapa, Neng? Namanya siapa, Dek? Gitu kita nanyanya. Enggak langsung, kamu alamatmu di mana? Kasih dong nomornya. Digamper itu sama dia ntar. Jadi ketika orang mengenal Allah, walillahil matsalul a'la, kepada Allah lebih tinggi lagi kiasnya, permisalannya. Jika mengenal makhluk Allah harus melalui nama, maka mengenal Allah yang maha mulia juga melalui nama. Setelah kenal nama, baru kenal sifat yang punya nama. Setelah kenal sifat yang punya nama, barulah kenal rahasia-rahasia dia. Ini yang menikah ini kan sudah tahu rahasia pasangannya kan? Bunyi ngoroknya, bau keteknya, ya kan? Termasuk kebiasaan-kebiasaan terindahnya, tahu semua. Kebiasaan buruknya, ya, sampai jadi lagu kan, kekuranganmu adalah kesempurnaanku. Pret. Ada nggak percaya itu ya? Itu mah cara-cara cowok tuh gombalin bini aja itu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ma'rifatullah itu turunannya apa? Ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya, dan af'al perbuatan-perbuatannya. Kok nggak masuk zatnya ya? Oh, disinilah berarti ada penyimpangan hari ini kalau orang mengatakan ma'rifatuz zat. Oh, nggak juga. Nggak begitu. Ini tasawuf dalam definisi umum. Ma'rifatullahnya cukup kenal nama, kenal sifat, kenal af'al. Karena sudah ada dalilnya di Quran, di sunnah. Adapun mengenal zat, itulah rahasia yang ada di kolbu setiap wali Allah. Yang kalau dia buka, batal kewaliannya, atau dia dimatikan beberapa waktu setelahnya. Makanya tidak masuk kan di situ. Hanya 3 ma'rifat, ma'rifat nama, ma'rifat sifat, ma'rifat af'al, ma'rifat zat gak dimasukkan. Terus kenapa Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Somad Palembani, ya Syekh Nafis, Daud Fatani, Yusuf Al-Maghazari, Abdul Rauf Singkili memasukkan yang keempat, yaitu ma'rifatuz zat. Hanya sebatas menjelaskan bahwa di atas langit adalah, di atas gunung ada gunung yang lebih tinggi, di atas makom ada makam tanpa makom. Laisa kamislihi syai', karena dia tidak berupa, dia tidak ada sesuatu permisalan terhadapnya. Maka ma'rifat zat itu adalah rahasia yang Allah tanam keilmuannya di dalam ruhnya para kekasihnya. Itulah yang membuat Sayyidina Muhammad SAW jumpa Allah tidak pingsan. Ya, kata Imam Hakim Tirmizi, semua para nabi hanya diberikan ilmu sampai nama, sifat, af'al. Paling tinggi af'al, paling tinggi sifat. Hanya Nabi Muhammad yang diberikan ilmu ma'rifatuz zat. Hanya Nabi Muhammad SAW. Itulah kerahasiaan dalam lembaga diri beliau, yang jika beliau wariskan kepada para pengikutnya, itu menjadi rahasia sirrul walayah. Oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, dari sirni dia bungkus-bungkus lagi mana yang kira-kira boleh dibuka, disebutlah sirrul asrar. Oleh Syekh Al-Qurani diringkas, ditalkhis, ditahzib, jadilah yang sekarang kita kenal. Jadi itu nggak langsung karya Syekh Abdul Qadir Jilani, itu sudah ditahzib oleh Al-Qurani, gurunya Abdul Rauf Singkili di Madinah. Mursyid 40 thariqah. Kalau kita bullshit. Kalau beliau ya.
Sebut saja aku ini hina, ya. Nggak pantas kita megang-megang begitu. Beliau yang pantas. Dia ringkas-ringkas, jadilah itu. Maka uslub bahasa Sirul Asrar bukan gaya gramatikal, gaya bahasanya Syekh Abdul Qadir Jilani, tapi gaya bahasa ulama-ulama setelahnya. Mungkin ada kitab Sirul Asrar yang aslinya. Itu cuma apa yang dibuka. Dia tidak buka juga rahasia zat. Dia hanya buka pintu mengenal Allah adalah mengenal diri. Dia bukalah bagian diri yang mana yang bisa berkoneksi kepada zat. Itu doang. Dia tidak pernah buka ma'rifatuz zat. Jadi setinggi-tinggi kajian para aulia dari dulu, ya, dia hanya buka lembaga diri yang paling dalam, paling sejati dalam diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbuh. Siapa kenal dirinya, kalau kenal nama diri, sifat diri, af'al diri, maka bisa nanti dibalik, fanakan nama, kenal nama Allah. Fanakan sifat, kenal sifat Allah. Fanakan af'al, kenal af'al Allah. Fanakan zat, kenal zat. Nah, gimana cara mengamfanakan zat? Ah, inilah yang tidak dibuka dalam kitab itu. Ya, beliau hanya mengatakan pintu orang mengenal dirinya dua. Satu taubat, kedua talqin zikir. Talqin tauhid ma'rifat. Talqin itu artinya dua, mengajarkan zikirnya, dan yang kedua mengajarkan ma'rifatnya. Maka metode talqin itu sekarang maknanya jadi sempit. Orang talqin itu sekarang cuma talqin zikir baiat. Enggak. Talqin itu adalah bimbingan guru kepada muridnya untuk datang kepada Allah. Maka di dia ulama itu kan, ya, mandallana, ya, gimana fasnya, kayak ya Allahumma sholli ala man bihi dallana ila, saya lupa deh, baru tadi siang kita baca. Ya Allah, ya, sampaikan sholawat salam kepada orang yang dia menunjukkan jalan kami kepada Engkau, gitu, ya. Allahumma sholli ala Rasul. Salah satu kitab maulid yang paling saya suka itu dia ulama itu, ya. Cuma karena kesibukan ngaji hadisnya lebih banyak dari baca maulid, jadi saya bilang dulu ke teman saya yang maulid tiap hari, maaf akhi, aku maulidnya dengan ngaji hadis. Tolong hibur kami dengan maulid yang itu. Jadi saya cuma dengerin maulid, tapi nggak pernah menghafalkan kitab maulid. Yang kita hafalkan kitab-kitab hadis dari dulu. Cuma Allah punya kuasa lain. Saya tidak orang taunya kajian tasawuf. Padahal basic saya di hadis, Pak. 15 tahun saya ngaji hadis. Ngajar full dalam bahasa Arab. Bukan pakai bahasa Indonesia, apalagi bahasa orang Batam. Jadi kita hari-hari itu, walaupun hidung saya tidak semancung Habib, nggak brewok kayak Habib, tapi insya Allah ngomong bahasa Arab setiap hari. Ya, alhamdulillah, ya. Kenapa sholat kita bahasa Arab, doa-doa kita pakai bahasa Arab, Quran kita bahasa, hadis Nabi kita bahasa Arab, Nabi kita orang Arab, maka idealnya seorang mukmin itu mengerti bahasa Arab walaupun nggak bisa berkalam. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mutasawuf rukun pertamanya apa? Ma'rifatullah, mengenal. Kalau kenal Allah, apa yang mesti dikenali? Nama. Nama Allah itu banyak. Yang wajib dikenali berapa? Enggak, wajib satu aja, Allah sudah. Repot benar hidup ente. Yang wajib satu aja, Allah. Yang lain furuknya. Yang lain furuknya nama. Semakin kenal nama-nama yang lain, Asmaul Husna, Asmaul Zat, Asmaul Sifat, kan begitu pembagian Imam Baihaqi, ya. Maka semakin dalam kema'rifatannya. Jadi apa barometernya, bukan barometer kalian, apa indikatornya orang yang arif billah? Jangan sembarang-sembarang ngasih gelar arif billah. Al-arif billah itu kalau versi kitab ini menguasai 3 ilmu ini.
mengenal nama minimal 99 nama itu sudah mendarah daging nurnya dalam dirinya. Nur di situ artinya ilmu, dia mengilmui itu. Tiadalah nama kecuali ada cara berta'alluq dan cara bertakhalluk. Ada beberapa nama-nama zat tidak boleh berta'alluq, tidak boleh bertakhalluk kata Ghazali. Tapi di syarah ulama lain boleh, tapi dengan cara yang lain. Insya Allah doakan nanti bulan puasa ini saya selesaikan buku syarah uraian Al-Asmaul Husna. Jadi kita lagi nulis juga. Tadinya mau sok-sokan pakai bahasa Arab, tapi kasihan nanti orang Batam nggak bisa baca. Karena orang Batam yang bisa bahasa Arab boleh dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, nah paling berapa orang lah ya. Jadi kalau pakai bahasa Arab yang dapat cuma sebagian orang. Orang-orang itu nggak perlu ditulis buku itu. Maka saya kemudian nulis pakai bahasa Indonesia ya. Tapi baru 30%. Doakan nanti bulan puasa selesai. Insya Allah ya. Semoga doanya nih mustajab nih malam ini. Barulah yang kedua. Yang tadi itu. Memperbaiki kolbu, memperbaiki diri. Kalau mau memperbaiki diri, mobil nih langsung dibuka aja, langsung dibongkar mobilnya, atau apa? Sebelum memperbaiki kendaraan, apa yang dilakukan? Hah? Mencari dulu masalahnya. Berarti harus mengerti ilmu tentang si mobilnya. Kalau mau benerin mesin harus tahu ilmu tentang mesinnya. Kalau ingin benerin diri harus mengenal di gampang tuh. Jadi tasawuf itu pertama kenal Allah dengan semua perangkat tadi. Yang kedua mengenal pintu mengenal Allah, yaitu mengenal. Kalau mau memperbaiki, yang dibenerin itu yang sudah baik atau yang rusak. Jangan seperti apa kalau dokter tuh yang bisa menghancurkan sel-sel baik itu apa namanya, di kemo apa ya? Nah, jangan pakai teori kemo. Tasawuf ini enggak, dia buat pemetaan, di screening dulu. Di bagian manakah di dalam dirinya ada penyakit? Itu caranya pakai istighfar. Jadi seorang guru itu tidak semuanya diberikan kasyaf langsung. Tapi ketika dia mentalkin muridnya, dia mulai setelah syahadat, dia mulai istighfar. Astagfirullah. Dia nggak perlu buka mata. Astagfirullah. Semua muridnya baca istighfar. Nanti gurunya mulai screening. Astagfirullah, dosa mataku, astagfirullah. Dan semua muridnya ikut. Nanti ketahuan di mana rusaknya. Oh, di pandangan, di pendengaran, sampai ujung kaki. Ya, kalau pernah berdosa sekali saja di bagian tubuh itu dan dia sadar itu dosa, pasti dia kemudian menangis atau minimal bergetar. Tapi kan ada orang yang dosa fisik zahirnya nggak banyak, tapi dosa kolbunya yang banyak, karena dia merasa tidak berdosa, merasa dirinya suci, perjuangannya suci. Kalau di kalangan para mu'alim nih, ini beliau-beliau ini kayak kami ini, ujiannya satu. Ujian saya itu, ini saya kasih tahu ya, ujian saya itu merasa berilmu. Saya nggak tahu Pak Kiai barangkali sama, Habib barangkali sama. Kalau Habib ada tambahan, ujian bernasab. Ya, sama nasib. Ya. Tapi ada tambahan lagi, karena saya alhamdulillah dibesarkan di dunia thariqah dan diangkat jadi mursyid oleh guru, ujian merasa mursyid, itu lebih berat lagi. Sedikit saja ada rasa merasa mursyid, sudah nggak, muridnya nggak ada yang usul kepada Allah, dirinya aja nggak usul pakai muridnya. Itu lo ngeri itu ya. Jadi jangan dikira jadi mursyid itu enak. Kewajiban dia maintenance kolbunya lebih dasar. Dia detik per detik dia harus perhatiin dirinya. Nafas naik, nafas turun, gak boleh kesusupan.
kesusupan, disitulah para mursyid itu kemudian rusak dirinya, rusak majelisnya, rusak murid-muridnya. Nafas. Karena kalau guru itu, mohon maaf, orang thariqah itu dizikir dengan seluruh darahnya, tulangnya, dagingnya, uratnya sudah zikir semua. Ada zikir lataif, 7 latifah, kolbunya zikir, semua dizikirkan. Organ luar, organ batin, organ semua, sampai otak, sampai sel terkecil di otak itu diajak zikir semua. Disebut kullu jasad. Satu sel berzikir. Di mana masuknya? Syaitan nggak masuk lewat itu. Makanya di Quran dikatakan syaitan itu datang dari depan, dari belakang, dari apa? Dari mana? Gimana? Min amamihim, ya. Ya itu ya. Min khalfihim, kiri kanan, bahkan dari atas enggak ya? Enggak. Karena atas ini tempat turunnya khatir. Khatir Rabbani namanya. Khatir itu lintasan dari Allah. Dia masuk lewat di bagian ubun-ubun, tembus langsung ke dalam kolbu. Dari kolbu tembus ke dalam sir. Jadi ada juga ilmunya, mengetahui ini ilham dari syaitan atau bukan, harus tahu dari mana dia datangnya. Hati-hati, ini banyak mursyid-mursyid kena habis zikir, abahnya habis zikir, Pak ya ini habis zikir, kemudian dapat ilham, atau ilhamnya ilham setan. Ya. Makanya ada mursyid ngangkat Imam Mahdi. Kalau mursyid ngangkat Imam Mahdi berarti dia lebih tinggi dari Imam Mahdi dong. Halo. Ya, cuma karena merasa dapat ilham habis zikir. Kalau habis zikir siapa tahu ilhamnya muncul dari depan, syaitan itu. Dari belakang syaitan itu. Tapi kalau turunnya dari atas pun jangan dibayangkan dari atas. Itu maksudnya the khatir Rabbani. Ya. Adaan. Jadi kita diajarkan guru sampai sedetail itu supaya tidak ada yang namanya waswas syaitani. Waswas syaitan dianggap ilham. Jadi kalau ada orang datangin beratas halu, saya tanya balik, pertanyaan ente datangnya dari mana? Jangan-jangan ente sendiri halu, ya kan? Jangan-jangan pertanyaan sendiri muncul dari kesombongan dirinya, bukan karena kemurnian pertanyaan yang ada di dalam diri. Ini yang amalan Syekh Abdul Qadir Jilani. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, aku tidaklah makan, tidaklah minum, tiadalah nikah, tiadalah kawin, tiadalah cerai, tiadalah jalan, tiadalah safar, tiadalah mukim, tiadalah ngajar, tiadalah diam, tiadalah bicara, kecuali izin dari baginda Rasulullah SAW. Rasulullah sudah wafat tahun 10 atau 11 Hijriah. Syekh Abdul Qadir tahun 400-an. Di akal ente nyampe nggak? Kalau akalnya belum di-upgrade nggak nyampe. Gimana minta izin sama orang yang sudah wafat? Gitu ya? Boleh nggak bilang mengatakan Nabi mati? Boleh nggak? Kalau saya seorang mufti, saya akan hukum semua ustadz yang mengatakan Nabi mati. Kalau muftinya mufti di Saudi. Kalau di Indonesia mufti nggak digaji. Fatwanya pun tidak berkekuatan hukum. Inilah, ini orang samping sini kan mufti nih. MUI kan. Ya, MUI ini, kalau ini lain lagi nih, sekretaris Jatman ini lebih ngeri lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Seandainya saya berada di negeri yang fatwanya berkekuatan hukum, saya akan memanggil siapapun yang mengatakan Nabi mati. Itulah yang disampaikan oleh Imam Subuki dulu. Termasuk mengatakan Nabi miskin. Dua pantangan ini dikatakan oleh sebagian pendai. Ya, apalagi yang mengatakan Nabi dengan kata-kata tidak pantas ya. Baik dari masa kecilnya sampai beliau wafat. Kenapa kok bisa begitu? Ini adab kepada baginda Rasulullah SAW. Quran, coba Quran. Jangankan Nabi, para syuhada dilarang, dan larangan di Quran ini yufidu tahrim.
dilarang mengatakan syuhada mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan sekali-kali engkau, jangan sekali. Jangan gitu aja. An-nahyu. Jangan engkau mengatakan orang yang berjuang fisabilillah lalu gugur itu mati. Saya mau tanya, lebih mulia nabi atau para syuhada? Syuhada ini kan gak semua orang ulama, maka aulia ulama lebih tinggi daripada syuhada. Jangankan mengatakan nabi dan wali mati, syuhada walaupun dia gak ulama, gak boleh dikatakan mati. Paham maksudnya? Jadi mulai malam ini tidak ada lagi yang ngomong nabi mati tahun berapa gitu. Ganti wafat. Wafat itu artinya kesempurnaan, bukan mati. Oleh karena itu Allah menggunakan istilah itu ke Nabi Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Sungguh aku menyempurnakan engkau. Bahasa Arabnya wafat, mutawaffika mewafatkan engkau. Nah, kata wafat boleh dipakai untuk menggantikan istilah itu. Karena Allah gunakan untuk Nabi Isa, berarti boleh untuk semua para nabi. Nah, ini istinbat ahkamnya begitu. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah jam berapa ini? 12. Tambah ngeri ini. Jadi kalau memperbaiki suatu barang harus kenal dulu barangnya secara komprehensif. Kalau enggak nanti coba-coba. Sebagian orang yang memperbaiki motor, mobil, begitu juga sebagian dokter. Sebagian dokter ini kadang ya nggak tahu ini penyakit apa nih, cobain dulu nih, coba ini. Akhirnya jadi kelinci percobaan pada manusia. Ya, adalah beberapa kawan kita, kawannya ya sebelum operasi masih saya hello, cium, gitu. Selesai operasi nggak sadar-sadar lagi pasangannya. Ada 1-2, ya. Ada 1-2. Karena nggak tahulah percobaan atau ya maklum kedokteran ini kan juga bukan ilahiyah, itu basyariah. Maka jika ada kesalahan dalam kedokteran karena memperbaiki jasad yang zahir, mungkin juga ada kesalahan sebagian mursyid dalam memperbaiki diri murid-muridnya. Karena coba-coba itu kira-kira kiasnya begitu, ya. Ya, apalagi mal praktek. Kalau mal praktek ini praktek tanpa izin. Adakah orang mengajar tarekat tapi tanpa izin gurunya? Ada nggak? Faktanya ada nggak? Ada. Itu mal praktek jadi mursyid. Sebagaimana ada orang bikin praktek kedokteran tapi dia nggak dapat izin, ya. Kalau kita habis baca buku 1000 kedokteran, boleh nggak buka klinik? Halo, baca 1000 buku arsitek, boleh nggak saya bikin tata kota, ya? Jangan kalau buat rumah kekecilan, tata kota langsung. Nggak boleh, ya. Kalau saya sudah baca 1000 buku tasawuf, bolehkah saya menjadi mursyid? Harus izin dari mursyid sebelumnya. Supaya bersambung kepada surah Al-Ahzab. Ya, wahai Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Jadi Rasulullah SAW pun dapat ijazah dari Allah, izin. Wa da'iyan ilallahi biiznih. Tuh kalimatnya begitu. Dan Rasulullah itu mengajak orang kepada Allah dengan izin Allah sendiri. Itulah izin langsung. Maka mursyid ini ada 2 jenis. Mursyid yang sahih, ya. Mursyid yang dapat ijazah dari gurunya lewat kertas, lewat tulisan, lewat kalam ajastuka. Aku ijazahkan engkau menjadi mursyid. Ada mursyid
Al-Muhammadi. Dia dapat ijazah dari gurunya secara kertas, secara lisan, dan rohaninya, man ra'ani fil manam fasayarani yaqazatan. Siapa yang berjumpa aku di alam bawah sadarnya mimpi, Allah akan perjumpakan, diberikan rasa jumpa itu di saat dia jaga. Hadis sahih Bukhari. Hadis sahih Bukhari. Kalau orang nggak ngerti dikira ketemu Nabi ini epilepsi, sakit ayan. Enggak, dia nggak paham. Orang ayan itu gimana? Dia gitu-gitu dulu kan? Kalau Rasulullah begitu nggak? Orang jumpa Nabi baik zahir batin, yaqzah, manaman, sadar ataupun lagi tidur, nggak ada begitu. Nggak ada begitu ya. Kalaupun ada, ya paling dia ngomong getar aja. Rasulullah pernah mengatakan, bukan Rasulullah ya, Sayyidah Aisyah nanya ya, wahai Rasulullah, bagaimanakah wahyu datang kepadamu? Kemudian di hadis yang lain disebutkan Nabi pernah kedatangan wahyu, lagi musim dingin itu berkeringat. Ya. Di hadis yang lain Nabi ditanya bagaimana wahyu datang kepadamu, beliau mengatakan jika datang seperti suara lonceng itu paling berat. Ya, wa huwa asyaddu alayya, itu paling berat sekali. Dan itu bukan sakit ayan atau epilepsi. Jadi ada efeknya juga orang dapat wahyu itu. Ini yang disebut dengan jazbah, jazab. Jadi ada wali jazab, itu dia. Nabi Muhammad hanya sampai keringat. Kalau kita dapat hal yang sama bisa hancur lebur. Nabi Musa pingsan. Al-Halat langsung salah ngomong dia, anal haq. Syekh Siti Jenar langsung kebalik-balik dia ngomong anallah. Itu karena rahasia itu turun. Ilhamnya itu turun. Ketukar-tukar. Ternyata pernah ada itu di hadis Nabi, hadis Sahih Muslim. Seorang sahabat, dia lagi safar, itu ontaknya hilang. Dia udah cari kemana-mana gak jumpa. Sampai ketiduran di bawah pohon. Bangun-bangun dijilatin sama ontaknya. Hadis Muslim ada di Riyadhus Shalihin ya. Dijilat-jilatin. Pas dia kaget, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuka. Kata si hamba sahabat ini, saking farhan bahagianya dia, ya Allah, engkaulah hambaku, akulah Rabbmu. Kebalik-balik. Dan itu Nabi mengatakan Allah tersenyum. Harusnya menghadapi Al-Halat, Syekh Siti Jenar itu pakai senyum, jangan pakai fatwa haram sesat. Ya, jadi mohon maaf saya nggak sepaham dengan kiai yang mengatakan Syekh Siti Jenar sesat. Allah aja tersenyum kok main beginian. Saya nggak sepaham kalau orang mata Al-Halat sesat, nggak. Demi Allah nggak ridho kita. Ini manhaj Imam Ghazali yang diambil dari sunnah Nabi Muhammad SAW, bahwa Allah tersenyum. Harusnya kita senyum juga lah sama orang begitu ya. Mungkin dia lagi mabuk kali gitu aja. Mabuk cinta. Kebalik-balik ngomongnya. Orang kasmaran aja kadang bisa berbulan-bulan. Dunia seakan milik mereka berdua. Gimana kalau orang jatuh cinta ke Rasulullah SAW? Bagaimana kalau orang cintanya kepada Allah Rabbul Alamin? Bisa mabuk nggak kepayang itu. Itulah Al-Halaj. Makanya nama Al-Halaj masih dinukil dalam kitab Awariful Ma'arif yang menjadi ummahat kutub tasawuf. Nih, induk kitab tasawuf itu pertama, nih ya, pegang ya. 1, Risalah Kusyairiyah. 2, Awariful Ma'arif. Ya, yang lebih awal sebenarnya Qutul Qulub Abu Talib Al-Makki. Berikutnya Ihya Ulumuddin. 4 aja. Ya, yang lain tambah-tambahan. Nah, nanti baru dari 4 inilah muncullah banyak kitab. Ya. Salah satunya Fathur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jilani, Futuhul Ghaib. Itu sudah level-level yang seriusnya itu. Itu kalau versi saya Al-Ummahat Al-Arba'ah, bukan Sittah ya. 4 kitab utama dalam tasawuf ya.
Di Ribat kita alhamdulillah sudah khatam itu Awarul Ma'arif 2 kali. Alhamdulillah nikmat dari Allah. Risalah Kusyairiyah kita bikin di masjid dulu di Bintaro. Alhamdulillah juga secara global sudah selesai. Ya. Hikam itu turunannya sudah ya. Hikam itu bukan kitab induk yang 4 itu. Dia turunan dari yang 4 itu. Terus apa tadi? Kutul Qulub 2 jilid. Baru Ihya Ulu. Jadi kalau kita baca Kutul Qulub dan Ihya Ulumuddin itu mirip sekali. Karena Imam Ghazali banyak terinspirasi oleh Imam Abu Thalib Al-Makki, pengarang Kutul Qulub. Baik, kembali ke sini. Jadi rukun tasawuf kedua adalah sebelum memperbaiki diri apa dulu? Mengenal diri. Diri ini terbagi, kalau yang mau diperbaiki tabiat zahir harus kenali diri yang zahir. Kalau ingin memperbaiki diri yang hakiki, diri yang batini, diri yang sirri, maka harus mengenal. Ya, kalau tubuh itu, kalau dalam biologi namanya apa? Kalau anatomi, ada anatomi biologis, ada anatomi nafsaniyah pada jiwa sukma, ada anatomi qalbiyah, qalbu, ada anatomi sirriyah, dan ada yang dirahasiakan Allah, anatomi ruhaniyah. Ada anatomi semua, ya. Kalau bahasa guru kami dulu namanya lembaga diri. Ini dipakai oleh Buya Hamka. Ya, Buya Hamka buat buku lembaga diri. Cuma karena bukunya dia seorang sastrawan, jadi bahasanya agak ya ala sastrawan lah, bukan bahasa ilmuwan. Ya. Harus mengenal diri. Nah, ringkasnya ujung mengenal diri itu bukan supaya kita mengenal menjadi Tuhan. Hari ini orang kalau kenal diri ujung-ujungnya tiadalah zat aku kecuali zat Allah. Akhirnya dia salah paham, dikira zat dia berganti jadi zat Allah. Tiadalah sifat aku kecuali sifat Allah. Karena nggak mengerti teks aslinya. Maksudnya kan begini, fana binasalah zat aku, yang baqa hanya zat Allah. Fana binasalah sifat aku, yang baqa lestari sifat Allah. Fana binasalah nama aku, af'al aku, yang nyata hakiki hanya Allah. Bukan berarti aku ini Allah, itu namanya mengakuisisi Tuhan. Mengakuisisi baju kawan kita aja nggak boleh, apalagi mengakuisisi perhiasannya Allah. Makanya Allah mengutuk siapapun yang merasa di dalam dirinya ada Tuhan. Perhatiin, Allah mengutuk siapapun yang mengatakan, yang mengaku dirinya itu di dalam dirinya ada Tuhan, sehingga dia udah nggak mau sholat lagi. Tapi kalau orang mengatakan dengan mengenal diri engkau mengenal Tuhan, itulah ajaran tasawuf yang hakiki. Jadi bukan berarti di dalam sir ada Tuhan itu maksudnya Allah masuk ke sir, bukan begitu. Emang muat. Sir itu singgasana Allah. Singgasana Allah bukanlah Allah. Masjid itu Baitullah, betul nggak? Allah tinggal di masjid. Kata Imam Ghazali, qalbul mu'min Baitullah. Di mukhtasarnya lain, qalbul mu'min arsyullah. Qalbu mu'min yang pertama itu qalbu fuad. Qalbu mu'min yang kedua itu sir. Bahwa sirnya mu'min singgasana Allah, itu yang disebut sir. Tapi perhatikan, rumah atau singgasana istana Allah bukanlah Allah. Gimana? Ini mulai pemanasan ini. Tambah malam, tambah seru. Ngaji kita begini harus malam. Kalau siang-siang tuh garing gitu ya. Karena kalau ngantuk bisa dilewatin, alam bawah sadarnya menjadi sadar. Disitulah orang merasakan rasa zauq itu menjadi tajam. Maka kata Imam Suyuti, jangankan ilmu tasawuf, ilmu hadis pun kata beliau,
bukan dengan bitamanni wala la'alla wala laitani. Ilmu ini bukan dengan semoga aku bisa begini, semoga aku enggak. Ilmu ini bisahar, Anda harus bergadang. Ya. Enggak cukup menghafal, enggak cukup membaca, dia harus begadang. Ngapain begadang? Bisa mutola'ah, bisa muzakarah, bisa begini nih. Ini juga talqin, tapi talqin kajiannya. Ada talqin thariqahnya, itu beda. Ini talqin ilmunya, ya. Tadi kalau ada barang rusak harus kenal dulu apa yang disebut barang tidak rusak. Ya benar nggak? Udah tahu mana anatomi yang rusak, baru dibenerin yang rusaknya. Jangan sampai diganggu yang tidak rusaknya. Kalau perlu dibongkar harus tahu cara masangnya. Ini banyak yang boleh membongkar tapi tidak mampu cara memasangnya. Habis dibikin orang penasaran tapi nggak diobati penasarannya. Ya. Habis buka kajian khusyuk tapi nggak diajarkan cara khusyuknya. Habis buka kajian zikrullah tapi tidak ditalkinkan cara zikirnya, ya. Tapi talqin itu mahal, nggak boleh diobral, ya. Talqin itu mahal, tidak boleh maka diribat. Kalau kami belum punya surau atau majelis yang betul-betul diijazahkan di daerah, kok boleh talqin di situ. Harus orangnya datang ke Jakarta. Makanya teman-teman di Singapura itu beberapa orang ya bulan lalu ya itu ke Jakarta. Nggak mau tahu saya. Ya. Ilmu ini nggak boleh diobral, mohon maaf. Kecuali di Singapura atau di Batam sudah ada surau atau majelis binaan ribat, langsung diijazahkan. Maka baru boleh gurunya, mursyidnya ngutus khalifahnya untuk bikin talqin di situ. Kalau enggak nanti dia melanggar kebesaran nama Allah itu sendiri. Jadi mohon maaf kenapa udah berapa kali ini ijazah talqinnya baru talqin umum saja ya. Umum, belum ada yang khusus. Karena talqin thariqah itu nanti ada wazifahnya, ada tugas-tugas hariannya. Takut nggak sanggup, ngaji-ngaji aja dulu. Karena ngaji ma'rifatullah itu ruhnya thariqah. Ngaji ma'rifatullah ruhnya. Kalau zikiran nggak kenal yang nama yang disebut dalam zikir, gimana? Ya capek, ya. Itu yang bikin orang lelah berzikir. Kenapa baru 15 menit udah mulai ngantuk zikiran tuh ya? Tapi giliran buka YouTube, buka TV Netflix, 2 jam pun kita ini, bahkan 15 episode pun Korea khatam. Kenapa? Karena ada yang dilihat, ada yang didengar, tahu jalan cerita. Inilah bedanya orang belajar thariqah. Di thariqah itu ada kaifiatnya. Minimal setengah jam dia nggak akan beranjak. Kalau sudah suluk 24 jam, karena sudah tahu metodenya. Walaupun kalau lagi zikir, pikiran kita akan diganggu. Jadi kenapa kalau sholat, zikir, pikiran itu macam-macam, benar nggak? Oh sama semua ya, kasihan deh lo. Berarti zikirnya jangankan tembus ke kolbu, nembus otak aja belum. Jadi kalau zikir, sholat, pikirannya masih kemana-mana. Kata Imam Shibli, kolbu, kolbani, 2 kolbu. Kolbun mustaghillatun bid dunya wa qalbun mustaghillatun bil akhirah. Ada kolbu yang sibuk dunia, ada yang sudah sibuk akhirat. Saya tambahkan yang ketiga, qalbun yashtaghallat bi rabbid dunya wal akhirah. Yang dia sibuk dengan Tuhannya dunia dan Tuhannya ya, Imam Shibli lagi ngomong ke orang awam. Kolbu ada 2. Kolbu sibuk dunia, saat dia beramal akhirat, pikiran dunianya masuk ke amalnya. Begitu nggak? Tadi sholat maghrib, sholat isya, kebayang-bayang makan malam nggak? Ya, kebayang ini itu. Ya udah akui sajalah kolbuku ini masih tertawan oleh dunia. Sehingga dalam amal akhirat pun masih kepikiran baca Quran,
Masih berharap apa? Sholawat 400 biar jadi duit. Masih begitu? Berarti amal akhirat di hatinya masih dia sudah amal akhirat, tapi karena ghalabahu hubbud dunya, karena cinta dunia menguasainya, sudah beramal akhirat pun dunia kolbunya masih belum hilang, ya. Dan sebaliknya, kalau kolbu yang sudah sibuk akhirat, ya, dia masuk ke urusan dunia, semangat akhirat di bawah. Semoga malam ini naik tingkatnya. Syukur-syukur sampai yang ketiga. Kolbunya sibuk dengan pemilik dunia dan akhirat. Itu yang disebut al-arif billah, orang yang kenal Allah, ya. Ya, jadi rukun tasawuf kedua mengenal diri, rusaknya di mana, apa penyebabnya, ma'rifat waswasnya, lawannya diri yang merusak diri, cara-cara lawan merusak diri, ya. Wa ma'rifatu wasawisil adu wa makaidihi wa madallihi, ya. Jadi mengenal diri itu akan otomatis mengenal musuhnya diri. Bahwa musuh diri sendiri adalah dirinya sendiri. Syaitan itu sebenarnya diri kita sendiri. Kegelapan dalam diri itulah syaitan yang berbahaya. Kalau setan jin mah gampang. Baca tawus kabur dia. Baca kulkul yang 3 hilang dia. Baca ayat kursi nggak ada lagi dia mendekat. Tapi kalau yang di dalam diri, mau baca ayat kursi 70.000 kali, dia tetap bersemayam. Wa ma'rifatud dunya wa ghururiha wa tafniniha wa talwiniha. Yang berikutnya, ini nomor 4. Tadi apa? Mengenal diri yang merusak diri. Yang kedua mengenal was-was musuh. Yang keempat mengenal dunia, tipuannya, indahnya, warnanya. Kayak tadi, dunianya orang khidmat beda dengan dunia jamaah. Jamaah beda dengan guru. Guru antara guru ini dengan guru lain lagi. Dunianya dosen dengan dunianya kiai beda. Ya, dunianya ustadz yang ada di sosmed dengan ustadz yang tidak ada sosmed beda lagi. Beda-beda. Coba nanti nih Ustadz Khairul nih kalau dikomentari orang, dibully orang di sosmed, hatinya berubah nggak? Apalagi dibully secara zahir. Kalau kita nggak dihargai orang secara online, tersinggung, gimana kalau offline? Kita ini nggak perlu dihargai orang. Kalau kita tahu harga diri kita nggak perlu dihargai oleh orang-orang yang mengerti. Hanya orang-orang yang mengerti yang akan menghargai. Makanya orang-orang yang kenal mutiara nurullah, nur ilmu itu, dia nggak sedih kalau ada yang merendahkan dia. Dia juga nggak jumawa kalau ada yang puja-puji dia. Kenapa? Karena dia punya pengenalan rahasia terhadap barang yang dia pegang itu. Oleh karena itu, orang paling percaya diri, orang yang paling kenal diri, ya. Orang yang percaya diri, orang yang kenal dan mengenal diri adalah pintu mengenal Allah Rabbul Izzati. Ya. Kembali ke ungkapan tadi, ini bukan hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, diriwayatkan dari Yahya bin Muaz Ar-Razi, dimimpikan oleh Imam Ibn Arabi. Dia bertanya, ya Rasulullah, kata ahli hadis ini bukan hadis, betulkah demikian? Enggak, itu kalamku. Oleh karena itu Ibn Arabi selalu mengatakan qala Rasulullah, ya. Orang yang mengkafirkan Ibn Arabi nggak tahu udah berapa kali mimpi ketemu Nabi, ya. Cuma hanya persoalan wahdatul wujud tidak paham, ya. Apalagi wahdatul syuhud, Sunan Mugi. Mana Sunan Mugi? Ya, beliau nanya sebenarnya apa perbedaan wahdatul wujud, wahdatul syuhud dan segala macam. Nanti selesai ngaji aja lah, ya. Itu diurainya tanpa mic. Gak boleh pakai mic itu jelasin, gak boleh live juga, ya. Kalaupun saya keceplosan jelasin di luar, itu hanya keperluan ilmiah saja, ya. Barangkali itulah pembukaan kajian tasawuf kitab
Hilyatul Aulia. Ternyata anaknya Pak Haji namanya Aulia. Betul Bunda ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga para guru saling menguatkan ya. Semoga tidak ada dalam hatinya ghillun ya. Semoga para guru, para habaib, para kiai, para masyayikh saling wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau ada kekurangan saling menutupi, kalau ada kelebihan saling berbagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah.